Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Ahmad Abni Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi mengajar mind mapping. Strategi mind mapping ini cukup bagus kita terapkan dalam pembelajaran karena siswa mudah dan kreatif dalam merangkum sebuah materi pelajaran. Oke, pertama definisi dulu, apa sebenarnya mind mapping itu? Oke, mind mapping itu adalah suatu teknik mencatat yang dapat memetakan pikiran kreatif dan efektif serta memadukan dan potensi kerja otak kiri dan otak kanan. Strategi mind mapping ini sebenarnya lebih cocok kita terapkan dalam pembelajaran di akhir-akhir pembelajaran dalam satu bab. Kenapa? Karena dalam pengerjaannya atau penerapannya mind mapping ini siswa kemudian disuruh untuk membuat peta pikiran sehingga dan sudah banyak informasi yang mereka dapatkan dari pembahasan di pertemuan. Siswa bisa kemudian kita uji sampai di mana dan berapa banyak informasi yang mereka serap dalam pembahasan sebelumnya. Sehingga menurut saya mind mapping ini bagus diterapkan di akhir-akhir pembelajaran dalam satu bab sebelum memasuki penilaian atau ulangan harian. Oke. Kemudian apa langkah-langkah dalam menerapkan mind mapping ini? Yang pertama adalah ketika kita sudah memberikan kertas kepada siswa, diberikan arahan supaya mereka menulis kata kunci yang menjadi topik sentral di tengah-tengah halaman kosong buku atau kertas yang kita bagikan. Yang kedua, kita berikan pengarahan juga bahwa kata kunci yang digunakan itu adalah kata kunci tunggal dengan huruf yang besar atau huruf tebal. Yang ketiga, menyusun subtopik sebagai urutan informasi yang akan disampaikan. Diupayakan siswa ini tidak boleh membuka buku atau membuka catatan karena kita ingin menguji sejauh mana informasi yang mereka serap dari pembahasan sebelumnya. Dan yang keempat, membuat garis korelasi untuk menghubungkan topik sentral dengan subtopik yang menunjukkan keterkaitan informasi. Jadi mind mapping itu adalah satu tema, kemudian tema itu kemudian dikembangkan menjadi subtopik atau subtema. Yang kelima, diupayakan setiap garis korelasi itu memiliki warna yang berbeda, warna yang variatif supaya lebih menarik, lebih indah, dan lebih gampang kita petakan. Yang keenam, semakin banyak garis korelasi itu akan semakin banyak juga informasi yang tersampaikan. Di sini bisa tergambarkan bahwa informasi yang diserap oleh siswa yang disampaikan itu ternyata banyak. Yang ketujuh, model dan bentuk mind mapping itu dapat disesuaikan dengan gaya sendiri. Oke. Sekarang selanjutnya, setelah kita berikan tugas, tentu kita akan memeriksa tugas-tugas siswa itu. Dan untuk memeriksa itu tentu kita harus punya panduan supaya lebih autentik terhadap apa yang telah kita periksa. Inilah kira-kira penilaian autentiknya, rubrik penilaiannya.
supaya kita tidak gamang dan tidak ambigu dalam memberikan penilaian terhadap karya siswa. Yang pertama, kita buat dulu kriterianya, kemudian setelah itu kita buat presentasi bobotnya, kemudian poin nilainya. Nah, ini sekedar gambaran saja. Di kriteria itu ada 3 kriteria yang akan kita nilai. Yang pertama adalah informasi yang disampaikan dalam mind mapping. Yang kedua, kriterianya adalah hubungan antara topik dengan subtopik, apakah ada keterkaitan atau tidak. Dan yang ketiga adalah kreativitas pemilihan warna dalam bagan mind mapping. Sekarang bobot. Untuk informasi yang disampaikan dalam mapping, kita berikan bobot 45%, hubungan antar topik itu 45%, dan untuk kreativitas hanya 10%, sehingga totalnya 100%. Untuk poin penilaian, kita berikan baik sekali dengan poin nilai 4, baik itu 3, cukup 2, perlu bimbingan 1. Kemudian untuk kategori baik sekali bisa didapatkan jika lebih dari 8 informasi yang disampaikan. Kemudian baik hanya 5-7 informasi yang disampaikan. Cukup hanya 2-4 informasi atau materi yang disampaikan. Saya kira seperti itu sampai selesai. Selanjutnya setelah penilaian, kira-kira kita juga harus punya panduan berupa format penilaian untuk strategi mind mapping ini. Format penilaiannya seperti ini ya. Ada berapa kolom ya? 6 kolom. Ada 10 kolom yang kita perlukan: nomor, nama siswa, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3 ya. Kemudian nilai kriteria 1, nilai kriteria 2, nilai kriteria 3. Kemudian jumlah atau total dari nilai masing-masing kriteria, dan terakhir adalah nilai. Nah, sebagai ilustrasi pertama adalah siswa atas nama Riani ini kriteria 1, 2, dan 3 itu masing-masing sempurna, nilainya 4. Sehingga ketika dipresentasikan ini nilainya 1,8, dan nilai kriteria 2 1,8, nilai kriteria 3 nilainya 0,4, sehingga totalnya 4. Dan nilai akhirnya adalah 100. Dari mana didapatkan ini? Untuk nilai kriteria 1 didapatkan dari rumus 45% tadi bobotnya dikalikan dengan perolehan nilai K1 ya. Karena nilai K1-nya tadi nilainya Riani 4, maka dikalikan dengan 4. Begitu seterusnya dengan nilai kriteria kedua, begitu juga dengan nilai kriteria ketiga. Dan in total diambil nilainya dari rumus nilai kriteria 1 ditambah nilai kriteria 2 ditambah nilai kriteria 3. Itulah total atau jumlah nilai kriteria. Dan nilai akhir itu diperoleh dari rumus jumlah NK nilai kriteria per 4. Per 4 ini karena 4 itu adalah poin tertinggi atau skor tertinggi dalam setiap kategori, dikalikan 100. Saya kira itu tentang format penilaian. Selanjutnya kita akan melihat inilah contoh-contoh mind mapping yang dibuat oleh siswa.
cukup kreatif, cuma belum dibubuhi warna ya. Oke, terima kasih. Dan setelah ini kita akan tampilkan simulasi pembuatan karya mind mapping. Selamat menyaksikan.